Oke guys, welcome back again to my MTM channel. Channel yang ngebahas tentang sesuatu dan juga tentang hal yang berhubungan dengan bisnis, juga bisnis internet ya, termasuk juga salah satunya. Oke, sekarang saya akan membahas mengenai pembayaran di internet secara internasional ya. Jadi pembayaran di internet itu seperti yang kita ketahui, kalau di Indonesia itu bisa banyak menggunakan platform-platform ya. Kalau dari Tokopedia bisa OVO, bisa GoPay, juga bisa yang lainnya. Nah, tapi bagi yang memiliki bisnis secara internasional atau dibilang bisnis yang berbasiskan di luar negeri, jadi kita itu berbisnis untuk mendapatkan dolar guys gitu ya. Jadi jika Anda ingin mendapatkan dolar atau jika Anda ingin mendapatkan atau jika Anda ingin membangun sebuah bisnis yang berbasis internasional di mana pembelinya atau customernya baik jasa maupun barang itu merupakan dari seluruh dunia, maka Anda harus perlu tahu pembayaran-pembayaran yang ada di internet ya. Oke, pembayaran-pembayaran yang ada di internet tuh yang paling terkenal ya. Mungkin kita langsung bahas, mungkin sudah banyak tahu juga ya. Yang pertama itu PayPal ya. Seperti ketahui, oke kita next ke selanjutnya ini. Oke, yang pertama itu PayPal ya. Nah, yang pertama ini PayPal. Kenapa? Karena PayPal itu dari zaman dulu ya, dari zaman tahun 90-an itu sudah ada yang namanya PayPal. Dari saya sejak masih sekolah juga di SMA itu sudah ada pembayaran menggunakan PayPal. Cuma pada saat itu PayPal itu sangat terbatas. PayPal itu sangat terbatas untuk beberapa negara sampai akhirnya tahun 2000 sekitar 2000-an gitu ya, PayPal baru memperbolehkan Indonesia untuk menggunakan PayPal. Jadi PayPal ini sistem pembayaran untuk transaksi secara internasional bisa dalam bentuk mata uang dolar, euro ataupun mata uang negara lainnya. Jadi sistemnya ini nanti jika Anda itu memiliki customer di luar ataupun jika Anda memiliki toko online yang berbasis internasional, itu mereka bisa kirimkan dengan menggunakan PayPal ya. Ini ada beberapa contohnya ini di PayPal. Oke, ini balance-nya 0 ya, karena ini memang sengaja saya nolin ya, bukan berarti ada. Nah, seperti ini. Inilah PayPal-nya. Karena ini digunakan hanya untuk contoh saja, jadi PayPal-nya di sini ada tulisan available money-nya, primary US dollar ya, dan bank account-nya. Nah, bank account ini bisa Anda isi dengan bank account dari Indonesia. Jadi jika Anda mendapatkan pembayaran dolar dari klien atau dari customer Anda, maka nanti customer Anda akan transfer ke PayPal sini, dari PayPal sini, lalu kemudian PayPal akan transfer langsung ke rekening lokal Anda, bisa ke semua bank nasional di seluruh Indonesia. Oke, nah, biasanya tuh dia menggunakan kode IBAN, juga Swift code, juga CID ya, dan juga nomor rekening gitu. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh lagi. Jadi intinya uang akan dikirim ke dalam PayPal. Jadi Anda harus punya akun PayPal dulu ya. Nah, akun PayPal ini bisa dimiliki oleh siapa aja. Jika Anda punya email, Anda bisa segera daftar. Lalu Anda memiliki akun PayPal. Nah, nanti Anda perlu, jika Anda punya klien di luar negeri atau punya yang beli produk di luar negeri, silakan suruh dia kirim ke email PayPal Anda. Setelah mereka akan kirim melalui PayPal Anda, nanti PayPal yang mengatur sistem pembayaran si klien tersebut. Anda menerima dolar, lalu akan ditransfer ke rekening Anda di bank nasional di Indonesia gitu ya. Oke, yang sekarang ini, nah untuk PayPal ini biasanya bisa diintegrasikan ke dalam beberapa platform ya. Jadi ada banyak platform itu seperti website atau enggak aplikasi-aplikasi yang ada di handphone. Jadi biasanya itu bisa menggunakan PayPal, terutama itu untuk aplikasi website seperti jika Anda menggunakan WordPress ataupun Joomla ataupun CMS lainnya, itu bisa terintegrasi dengan PayPal. Jadi dari sistem Indonesia bisa diintegrasikan dengan PayPal. Mungkin agak terlalu rumit ya, saya jelaskan aja. Intinya pembayaran menggunakan PayPal itu bisa dilakukan. Oke. Jadi klien Anda dari luar negeri harus transfer menggunakan PayPal, dari PayPal kemudian akan ditransfer ke bank-bank nasional di Indonesia. Oke, itu yang pertama. Mengenai integrasi akan kita jelaskan lebih jauh lagi. Nah, yang kedua ini adalah sama seperti PayPal. Nah, ini lebih menarik namanya ya. Karena namanya Payoneer. Oke? Karena Payoneer ini dibuat itu untuk para freelancer sebenarnya. Juga para pekerja-pekerja lepas, di mana yang tersebar di seluruh dunia ya. Mereka membutuhkan sebuah platform pembayaran antar klien
juga bisa pembayaran mengenai barang, jasa untuk dikirimkan. Nah, Payoneer sendiri ini cara kerjanya hampir sama seperti cara kerjanya hampir sama seperti PayPal. Cuma bedanya kalau Payoneer itu Anda seperti memiliki rekening di luar negeri. Nah, dari sini hebatnya si Payoneer ya. Beda sama PayPal. Kalau PayPal itu alamatnya apa? PayPal tadi itu alamatnya adalah email kan, Gmail gitu. Jadi si Gmail ataupun Yahoo, jadi si pembayar itu akan mengirim dana ke akun PayPal Anda dengan nama rekeningnya tuh Gmailnya nama rekeningnya tuh jadi email. Nah, kalau di sini nama rekeningnya tuh bank beneran gitu ya. Nih seperti sini ada, jadi seolah itu Anda punya Oke nih. Oke ya, nih. Oke, seperti yang tunjukkan di sini ada menunya, itu Global Payment Services. Jadi dia itu ada, jadi ini ada nomor rekening nih guys. Nih, nomor rekening sini. Nah, jadi di sini ada rekening. Jadi si Payoneer ini menyediakan nomor rekening Bank of America. Oke, imagine that. Jadi seolah-olah itu Anda memiliki rekening di Amerika. Jadi jika Anda punya klien di Amerika, ini hebatnya di sini. Jika Anda punya klien di Amerika, lah Anda bisa menagih kepada orang tersebut dengan menggunakan invoice yang diciptakan di Payoneer. Lalu di invoice itu akan ada nomor rekening Bank of America. Nah, jadi mereka tinggal transfer ke rekening Bank of America. Jadi seolah itu si klien tuh membayarkan melalui Bank of America. Nanti dari Bank of America akan menampung dananya, lalu akan masuk ke Payoneer Anda, gitu, oke? Nah, dari Payoneer Anda, nanti Anda akan bisa withdrawal ya. Jadi Anda akan bisa withdraw nih to bank account. Nah, dari sini langsung Anda mendapatkan fungsi withdrawal account ke bank-bank nasional yang ada gitu ya. Nah, nanti di sini bisa misalkan segini. Nah, inilah misalkan ke bank-bank lokal di Indonesia itu bisa. Oke. Dengan ini banyak sekali para freelancer yang menggunakan Payoneer ya, karena pembayarannya cukup mudah dan juga seolah itu Anda memiliki rekening di bank luar negeri. Jadi Anda tidak perlu repot buka rekening di bank Swiss atau mungkin di bank Jepang atau mungkin di bank Taiwan, di bank Hong Kong, di bank Amerika. Karena Payoneer menyediakan itu. Itulah hebatnya Payoneer. Oke. Untuk daftar nanti ada link di bawahnya, silakan aja untuk klik link di bawah ini untuk daftar Payoneer. Jadi ini pembayaran dari pembayaran ke transfer ke rekening bank di luar negeri, dari bank luar negeri masuk ke Payoneer, dari Payoneer masuk ke rekening Anda, gitu ya. Inilah Payoneer. Oke, sekarang yang selanjutnya itu, nah ini, selanjutnya adalah dashboard. Ini Stripe ya. Oke, kita masuk ke website Stripe dulu kali ya. Stripe, ini yang paling ini ya. Stripe.com, kita masuk ke Stripe.com. Nah, ini yang paling populer ini. Oke, here we go. This is Stripe.com, oke? Apa itu Stripe.com? Nah, Stripe.com ini sangat berbeda dari semuanya ya. Dari Payoneer, juga dari PayPal. Jadi tahapan yang tadi yang pertama, yang simple itu PayPal, oke? Yang di atasnya PayPal menurut saya itu Payoneer. Payoneer itu cukup kompleks karena dia menyediakan rekening bank luar negeri. Jadi seolah-olah bisnis Anda itu di luar negeri, padahal tidak, di Indonesia, oke? Dan tujuan kita untuk mendapatkan dolar dari mendapatkan orderan dari luar negeri untuk masuk ke kita, bisa dalam barang jasa atau enggak bisa juga dengan hal-hal yang lainnya gitu ya. Karena kenapa? Karena biasanya tuh kalau klien luar negeri itu mereka sangat meribetkan, nggak mau repot gitu ya. Mereka tuh pengennya transfer langsung dari ATM mereka atau dari rekening mereka ke sebuah rekening. Nah, sebuah rekening ini memang kalau rekening ke luar negeri itu kadang-kadang mereka nggak mau lah, karena istilahnya mereka nggak mau uangnya lari ke luar negeri, atau mungkin mereka nggak mau uangnya ditaruh ke bank yang nggak jelas gitu kan. Nah, untuk itu Payoneer tadi bisa digunakan ya, karena banknya Bank of America, oke? Nah, selanjutnya Stripe. Nah, Stripe ini apa? Stripe ini di atasnya semuanya ya. Jadi di atasnya ada PayPal, ada Payoneer. Ini Stripe ini biasa digunakan untuk para developer atau juga para pengembang software. Kenapa? Karena Stripe ini bisa menggunakan pembayaran langsung dicas
terhubung langsung gitu dengan website si web developer. Nah, ini sebetulnya ini bukan untuk, kalau Stripe itu menurut saya bukan untuk orang awam yang baru belajar mengenai bisnis internet. Sebaiknya jangan menggunakan Stripe. Ini lebih ke arah developer ya. Jika Anda menggunakan sebuah website di mana terdapat pembayaran terintegrasi dengan website Anda menggunakan Stripe. Stripe ini biasanya digunakan juga di platform Shopify ya, juga DigitalOcean. Itu platformnya untuk e-commerce atau platformnya untuk jualan online, toko online, Shopify ya. Mungkin tidak pada tahu Shopify ya. Nah, Shopify itu perusahaan Kanada di mana dia mirip-mirip kayak website pembuat website gitu. Jadi itu sebuah website bisa ngebuat toko online untuk Anda. Dan ini berbayar secara dolar. Itu terintegrasi dengan Stripe, tapi dengan syarat Anda harus memiliki PT atau CV di luar negeri yang negaranya diperbolehkan di Stripe. Kalau saya cuma ada 10 atau 12 negara gitu ya, nanti dicek aja. Dan Indonesia ini belum termasuk. Jadi kalau Anda ingin punya rekening di Stripe, Anda harus punya yang namanya pendaftaran usaha di negara-negara tertentu. Contohnya seperti di UK atau di Singapura ataupun yang lainnya. Dan cara bukanya itu sekarang bisa dilakukan secara online ya, semuanya bisa dilakukan secara online. Nah, itu kan nanti kita bahas lagi. Kalau Anda ingin tahu tentang hal itu, silakan komen di bawah ini. Kalau ingin tahu tentang cara buka company ataupun LLC ataupun CVPT di luar negeri tanpa harus ke sana ya. Dari sini aja, silakan komen di sini, nanti akan saya kasih tahu ya. Oke, nah ini kita akan ke Stripe. Lalu masuk ke ini dashboardnya seperti ini dia. Nah, ini mungkin lebih ke arah ke arah untuk developer ya. Developernya sangat perlu kayak gini karena ada gross volume segala macam, payment, ada report, nih ada developernya, bisa tes data, ada API key, webhooks dan segala macam. Nah, biasanya ini digunakan oleh website aplikasi ya yang lebih ke arah pembayaran ya, karena pembayaran bisa menggunakan dolar. Itu saya rekomendasi juga Stripe untuk web developer. Oke. Untuk yang mungkin yang baru mengenal bisnis internet bisa menggunakan PayPal. Jadi kalau Anda punya klien luar negeri yang minta tolong saya ingin buat grafis desain, atau saya ingin buat gambar, atau saya ingin buat sesuatu lah, atau saya ingin kirim barang dari Indonesia gitu kan. Nah, bisa menggunakan PayPal. Tapi bisa juga sebetulnya Anda orang itu langsung transfer ke rekening bank nasional ya. Tapi biasanya untuk transaksi internet khususnya ya, internet itu menggunakan PayPal ya. PayPal itu untuk yang masih awam belum ngerti, tinggal daftarnya di PayPal. Nanti katanya Bunawang udah terintegrasi dengan GoPay ya. Saya nggak tahu nih, ini beritanya benar apa nggak, tolong dipastikan dulu udah terintegrasi sama GoPay. Nanti GoPay bisa menggunakan transaksi menggunakan PayPal. Oke, caranya cukup sangat mudah. Ini memang diciptakan untuk semudah mungkin PayPal itu ya. Dan ini udah dari zaman dulu ya, udah 10-15 tahun yang lalu sudah banyak digunakan orang. Walaupun fee-nya ini agak besar ya, fee-nya agak besar. Fee paling kecil itu ada di Payoneer ya. Yang ada Payoneer di sini. Jadi setiap ada transaksi itu Payoneer, PayPal juga si Stripe itu menggunakan CAS ya. CAS kalau nggak salah, kalau kartu kredit itu 2,9%. Kalau transaksi itu berapa? 1-2% sekitar segitu kalau transaksi cash. Tapi kalau kartu kredit 2,9% kalau untuk Stripe. Nanti dicek aja. Nah, ini untuk atasnya PayPal itu ada Payoneer. Ini Payoneer lebih ini lagi ya, di atasnya PayPal karena bisa menggunakan rekening luar negeri. Jadi Anda seolah-olah punya rekening luar negeri. Tinggal suruh kliennya aja transfer dana ke bank. Kamu punya bank di mana? Bank Jepang. Oke. Saya buatin rekening di Jepang. Buatnya di Payoneer. Oke. Sangat mudah ya. Oke, sekian dulu, itulah info-info mengenai pembayaran di internet atau di luar negeri. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah ini jika Anda suka video ini. Jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Jika Anda mau daftar ke sini, jangan lupa ada link di bawahnya ini. Jika Anda tinggal klik, nanti akan menuju ke halaman website tersebut. Oke guys, oke, tetap semangat. Mari berusaha secara internet ya. Bisnis itu bisa menggunakan internet, kita maksimalkan. Kita bisa mendapatkan dolar dari luar negeri cara perlahan-lahan ya di internet. Oke.
Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Goodbye.